Baik, mitra bisnis. Donald Trump sudah dilantik menjadi Presiden Amerika. Menurut Anda, apa dampak ekonominya ke Indonesia? Atau mungkin ada dampak lain, misalnya dari kebijakannya yang kontroversial. Contohnya memindahkan 2 juta pengungsi Gaza ke Indonesia. Juga perang dagang yang dikobarkannya. Apa komentar Anda? Sekarang gini, mau itu gimana pun juga benar atau enggak statementnya ya. Itu Presiden USA. Tahu dong USA negara nomor 1 katanya di dunia katanya. Mau bener apa kagak? Kenapa bro? Dia itu negara yang apalagi lu nih analisa falas, analisa bursa. Instrumen safe haven apa sih bro? Gua tanya. Dolar and emas. Ya, itu tuh instrumen yang nggak bisa dilari. Semua orang doyan dolar. Gak mungkin lo dikasih dolar nolak. Mau ekonominya timpang kayak, apalagi dia punya janji mau jadiin negara dia mata uang terkuat. Nah itu kan dia kan jadi nyambung ke perdagangan nih, ya nggak? Perang dagang. Selama negara kita masih impor yang gede, ketergantungan akan dolar itu sudah pasti besar, bro. Betul. Ya nggak mungkin dong impor lu bayarnya pakai real, iya dong. Iya nggak, tetap di mana-mana trading masih pakai dolar meskipun Indo baru masuk BRICS. Tapi itu kan puro proses, dia jabat 4 tahun lu bikin server juga kejang-kejang ya nggak bro? Iya, kita fair-fair ngomong aja ya nggak. Kayak gini dah contoh, dia mau bikin kita ambruk juga sebenarnya. Mau ngomong dia itu nggak bagus. Ingat dulu Lehman Brothers, kita nggak ada urusannya sama Lehman Brothers. Dia kredit macet kan subprime mortgage di negaranya dia. IHSG longsor dari 6.000 ke 4.000 bro. Lu inget kagak? Apalagi lu ingat. Itu padahal negara dia lo kagak ada urusannya sama kita. Nggak? Ambruk. Nggak, kita punya IHSG. Nggak? Jadi ya udah, kalau mau ngomong kita mau jadi negara yang istilahnya maju, kurangi impor, majuin SDM kita, ya nggak, ya nggak. Jadi di kita tuh sanggup kayak Cina, ya nggak. Pejabatnya tuh kurangin korupsi, ya nggak. Itu yang penting. Itu lu bangun negara, lihat Cina bangun negaranya, duit kita habis APBN-nya buat dikorup, bukan buat bangun SDM, bro. Ya, betul. Kita mau keluar model apapun, ya nggak. Kalau kita nggak ngebangun negara kita sendiri, bukan kita yang cinta negara sendiri, sama aja, nggak? Kita ini butuh dolar. Semua doyan dolar, ya nggak? Terus yang gua worry cuman satu, kita bisa digoyang sama apa? Jujur aja ya Ben ya. Satu Sarah bro. Kita tuh paling gampang disulut. Betul. Kita itu grand design-nya memang kesana bro. Ya nggak? Lihat deh negara Eropa waktu di ban sawitnya. Ya nggak, kita kena WTO. Apa? Datang ke salah satu ormas, salah satu negara itu, negara Eropa, kan kita gampang dikacauin. Jadi kalau mau dibilang apa, aduh, kita ini harus bebenah negara kita, bagusin SDM kita, kuatin, iya nggak? Udah itu aja deh. Jadi jangan pada korupsi deh. Kalau masalah kebijakannya Trump sih kita belum tahu ya. Iya kan, jadi kita juga belum bisa prediksi ya. Jadi kalau misalkan si Trumpnya itu nggak terapkan kebijakan ini ya, penerapan apa ya, itu apa nih? Tarif itu, tapi kan dia nggak segala untuk kampanye ya. Ternyata kan nggak kan, ke China nggak sebesar itu kan gitu. Jadi dan juga kita masih lihat kesananya seperti apa. Jadi belum bisa komen sih ya. Tapi kayaknya sih dia nggak akan segalak waktu periode pertamanya dia sih. Nggak akan seagresif seperti periode pertama sih. Kelihatannya ya. Tapi kita lihat MC ya. Gitu. Tapi masalah yang 2 juta penduduk Gaza ya itu drama ya. Mau dikirim ke Indonesia ya. Saya rasa sih itu nggak mungkin ya. Karena gini, Indonesia ini kan bukan bukan negara tujuan migran. Biasanya negara tujuan migran itu negara maju. Indonesia kan bukan kategori negara maju. Jadi kayaknya kalau mau dikirim 2 juta ke Indonesia katanya kok nggak tepat gitu loh. Karena kan Indonesia bukan negara maju. Cuma saya rasa ini kayak ada semacam pesan simbolik ya. Pesan simbolik artian gini, perang Hamas Israel ini kan sudah 1 tahun lebih ya.
Tapi puji Tuhan sekarang bergenjatan senjata ya, Betul. bukan permanen ya, Iya. bukan permanen. Jadi selama setahun lebih itu kan Indonesia yang paling aktif ya, yang paling aktif, tapi mendudukan Israel, Ya. melegitimasi Israel, ya kan ini kan paling aktif kan Indonesia kan gitu. Sementara masalahnya kan di sini Indonesia nggak menyentuh akar persoalannya. Iya. Dan bagi Amerika ini kan apa yang dilakukan Indonesia ini justru membuat perdamaian itu lebih sulit dilakukan, ya kan? Karena kan memang harus solusi dua negara kan. Kalau mau terwujud perdamaian, solusi dua negara itu harus terwujud, ya kan? Kalau enggak, ya mungkin senjata permanen pun nggak akan terwujud, ya kan? Jadi saya rasa gini, seperti yang dilakukan sama Qatar ya, karena gini, hampir semua perjanjian damai selama ini itu dengan cara diplomasi pintu belakang. Iya, seperti kita tahu tahun lalu dilakukan sama Qatar, inisiasi untuk melakukan diplomasi pintu belakang, ya kan? Kemudian Qatar kemudian sisi lain juga mengajak negara-negara besar lainnya untuk mendukung ini kan, diplomasi pintu belakang. Dan akhirnya saat ini kan Amerika juga akhirnya menyetujui itu, gitu kan? Dan Amerika juga dengan Joe Biden, Trump kan mereka mau udah mendesak Netanyahu ya belakangan ini untuk melakukan gencatan senjata, dan akhirnya kan bisa terwujud, ya kan? Dan artian ini upaya gencatan senjata terwujud kan bukan kan upaya Indonesia, ya kan? Kalau ini upaya Indonesia nggak bisa membuat perdamaian sulit dilakukan, ya kan? Peran pertemuan Qatar juga memang betul, Bu. Oh ya, peran dari Qatar juga. Jadi saya rasa memang harus solusi dua negara, dan Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini bagus ya. Dia juga sudah mengatakan bahwa Indonesia sudah sepakat dengan solusi dua negara. Kemudian China juga belakangan udah mulai mengatakan bahwa solusi dua negara yang terbaik. Jadi hampir semua negara sekarang ini udah terbuka semuanya, sudah sepakat bahwa memang yang solusi terbaik adalah solusi dua negara. Kita nggak bisa berpihak ke salah satu, karena berpihak ke salah satu hanya memperkeruh suasana yang ada di sana. Oke. Naik busway enak dan tentram, jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Donald Trump minta kita tampung pengungsi. Sebenarnya dia tuh nggak mungkin dia berani nampung, dia kan kebahat. Coba dia nyindir bangsa kita, tau nggak? Bangsa paling getol kan, bener nggak? Betul. Dalam negeri berantakan, ngurusin luar negeri, bener nggak? Pengungsi di mana kita pengemis gelandangan bejibun. Nah, itulah bangsa kita, bener nggak? Boleh kita partisipasi, kita deh Arab Saudi mau nggak pusing, sama-sama Arab kok, bener nggak? Dia kan tahu bangsa Arab gimana karakternya, istilahnya makan berak, dia tahu, dia nggak mau. Cuma dia nggak berani, dia takut tersinggung Amerika. Ya bukan Hamas kan, benar nggak? Betul. Nah, kita harus tahu struktur gimana, asal usul mana. Kita nggak bisa tahu, saya bela Israel, pasti nggak bisa. Asal usulnya benar. Ya gitulah. Jadi selama di Timur Tengah kalau nggak ada tentram ya, pasti kita bangsa kita kebakaran jenggot, benar nggak? Betul. Nah itu penyakit bangsa kita, Ben. Ini masalah Trump ya. Kebijakan yang lain belum damainya saya belum tahu, nggak bisa baca. Tapi kalau masalah pemindahan apa tadi Hamas Gaza, pengungsi Gaza 2 juta Gaza pindah ke ini, dia menurut saya kok hanya sindiran aja tuh. Ya. Kan dia tahu kita kalau demo masalah Palestina kan bersilit-silit itu. Sampai penuh sampai ini ya. Mungkin Trump ya udah tahu tuh, denger ini Indonesia yang paling cocok buat Palestina, Hamas mesti kirim ke Indonesia nih. Mungkin gitu kali Bang BR. Iya. Kalaupun terjadi, itu yang paling cocok itu pindahnya di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Karena mereka paling safe Palestina. Iya. Gak tahu urusan apapun, pokoknya safe Palestina. Sampai di Jawa Barat itu banyak truk-truk yang bendera Palestina. Itu, tapi mungkin menurut saya sih itu nggak kejadian lah, terlalu jauh. Sebenarnya kalau ada yang bilang tuh kalau orang tuh ngejar harta, tahta, dan terakhir wanita, itu berarti Anda masih normal ya. Asal jangan Anda mengejar waria ya. Tuh mau itu orang Gaza, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih nggak setuju ya sama Pak Saifuddin ya. Jangan taruh Sumatera Barat, Pak.
Jangan taruh Jawa Barat, Pak. Jadi taruh di mana? Irian. Di Papua. Ya sebenarnya sih kebijakannya Donald Trump udah pasti. Semua udah bisa menduga. Apa top orang-orang yang di atas tuh udah pada ngerti bahwa kita bakal kesulitan ekonomi segala macam. Makanya ente kan sering kritik ini gizi gratis tuh. Iya. Itu sebenarnya salah. Dia nggak akan berubah karena dia tahu itu. Bang Oo tahu dia tahu ini bakal bisa kejadian kelaparan ekstrem. Emang begitu. Jadi mungkin bapaknya emaknya nggak bisa cari duit lagi, anaknya ntar kalau dia yang lagi sekolah nggak bisa makan gimana? Itu bisa kejadian memang. Kalau enggak kemarin ngapain? Itu bos-bos tahun lalu kan ya, dia jual saham ya kan? Mereka udah tahu duluan, mereka udah tahu itu ekonomi outlooknya kayak gimana gitu, perkiraan ya. Jadi kita kalau ini yang baru ini siapa? Gubernur DKI. Mereka PDI mau ngadain sarapan gratis. Biarkan. Kenapa mereka? Karena memang bisa jadi kelaparan ekstrem kejadian. Oke. Itu yang mesti kita antisipasi ya kalau begitu ya. Siap kalau begitu. Dan kita yang penting sih sebenarnya gini ya, pelayanan publik ya. Ini yang punya duit kan nggak semuanya bakal down gitu. Dia yang punya duit harus diberikan kemudahan izin kalau mau ngebangun, mau apa. Jangan dipalakin terus. Jadi ada perputaran walaupun cuma sedikit. Ada pertumbuhan walaupun cuma sedikit. Ya gitulah Bang. Trump ini kan presiden yang bisnismen. Ya, jadi itu benar, saya setuju yang sebelumnya. Yang ngeledek aja, dia tahu kita nggak mampu, cuma kan kita bela-belanya terlalu kenceng gitu loh ya. Dia tahu lah kita nggak bakal sanggup itu. Jadi kalau presidennya bisnismen ya lain caranya. Dia bukan presiden ngatur Amerika, dia bisnis. Benar. Dia dari WHO aja keluar, buat apa dia keluar duit? Itu. Jadi kalau saya nggak lihat, saya nonton YouTube. Mahmud Abbas saja presiden Palestina akan selamat kok kepada dia. Gitu Pak. Yo, kasih. Pak Presiden Trump yang sudah dilantik itu ya Mas Beni ya. Bikin heboh di sana sini. Dari WHO dia keluar. Indonesia mau dikirimin 2 juta orang. Ngirimnya pakai apa? Nah, itu dia. Kalau satu kapal itu 2.000, berapa kapal? Nah, itu dia. Ada apa? Iya. Itu cuma mau ngosongin negara Palestina, mau diteman sama Israel semua gitu maksudnya. Kan Israel kan tahu sendiri anak emasnya Amerika. Dia mau ngapain juga. Amerika juga di peto terus. Kanada sama Meksiko aja yang diselundupkan barang-barangnya RRT diselundupkan ke sana, sama Amerika dipagari 25%. Iya, betul. Yang loss sendiri malah 10%. Nah, ini berapa nih? Jangan berani ya. Barang-barang kita ke sana malah naik. Gitu. Ya gini aja lah, kan itu istilahnya dia bilang 2 juta penduduk Palestina mau dipindahin ke Indonesia. Betul. Ya mungkin kan emang Indonesia kan vokal banget. Nah cuman begini, kalau saya bilang paling gampang nguasain suatu daerah itu kan kalau nggak ada penduduk itu paling gampang. Jadi dia bisa tinggal ngeklaim, jadi tinggal masukin orang, habis itu dia angkat suara, demokrasi, ya udah, dia jadi negara dia. Israel kan luasnya cuma 3 kali Jakarta, 2.250. Iya. Nah, sekarang kan kalau habis perang ini, ya istilahnya kan dia minta perimeter atau buffer zone. Iya. Nah, jadi pasti tambah luas. Jadi Mossad itu sebenarnya waktu diserang Gaza, itu dia pasti udah tahu, cuman ya minta diserang emang. Ya habis itu dia dapat wilayah. Sekarang kalau yang bisa diculik apa yang di tengah kota orang-orang penting kan enggak, yang di pinggiran. Yang di pinggiran, tapi kan ya kita kan tinggal gampang main play victim aja. Nah, yang diculik cuma ratusan orang, yang dibunuh 40 ribuan orang.
Jadi ya pikir sendirilah yang untung siapa. Untuk Presiden Trump ini saya lebih suka ya daripada presiden dari Partai Demokrat. Kalau saya amati memang dari presiden-presiden Demokrat itu senang perang. Nah, apa yang dilakukan oleh presiden-presiden Amerika itu kan banyak sekali mengganggu, dari masalah ekonomi lah, ya. Kemudian masalah instabilitas lah ya. Jadi beberapa banyak perang di lokasi di dunia itu banyak disupport baik terang-terangan maupun terselubung oleh Amerika. Ya, jadi saya berharap ini memang Donald Trump akan menghentikan semua cawe-cawenya di seluruh dunia, mau di Eropa, mau di Asia, di Afrika. Ya, jadi dia fokus saja ke Make American Great Again. Ya, jadi kan kita tahu ya, banyak sekali tunawisma di mana-mana di Amerika. Ya, kondisi di sana pun juga nggak baik-baik aja gitu kan. Kemudian juga kalau dia mengatakan ingin membatasi imigran dan lain-lain, saya rasa itu bagus-bagus saja ya, sehingga tercipta lapangan kerja untuk warga negaranya sendiri. Nah, kemudian kalau ada masalah dia mau perang dagang, menaikkan tarif untuk Uni Eropa, Kanada, Meksiko, ya baguslah. Ya, selama ini kan yang ditekan itu negara-negara dunia ketiga yang bisa dikatakan bukan teman dekat dari Amerika. Ya, jadi ini mungkin ya, kalau ini benar-benar dilakukan ya, ada yang ngomong NATO nanti akan pecah, akan bubar. Ya baguslah. Jadi nggak selalu cari gara-gara. Kalau mereka nyerang negara lain legal, ke orang lain nyerang negara gitu ilegal dan seterusnya. Ya, jadi hakim sendiri, jadi polisi sendiri. Ya, jadi baguslah kalau Trump fokus pada diri sendiri. Kemudian kalau masalah pengungsi Gaza mau dibawa ke Indonesia, ya believe it or not lah, tapi menurut saya sih kalau saya pribadi ya sebaiknya jangan ya. Urusannya Indonesia memang cukup luas, Amerika pun juga luas, apalagi Australia ya. Australia itu jumlah penduduk dengan luas negaranya, waduh, banyak yang kosong ya, banyak sekali yang kosong. Jadi sebaiknya memang nggak usah bermain-main dalam hal itu ya. Pengungsi yang kemarin dari Rohingya itu pun juga orang-orang di Aceh pun juga nggak happy, walaupun mereka sesama Islam, walaupun mereka mendukung Rohingya dari masalah penindasan dan lain-lain ya. Tapi setelah sampai di sini realitasnya, kenyataannya mereka kan bikin banyak ulah dan masalah. Saya yakin pun juga kalau misalnya sampai itu ke Indonesia pun juga banyak masalah. Karena apa? Karena orang Indonesia pun juga belum sejahtera. Ya, kita mengurus bolehlah, kasih bantuan aja lah, kasih duit berapa lah, sumbang lah. Tapi jangan kesini untuk membuat masalah sosial, masalah-masalah yang lain. Belum lagi nanti masalah keamanan, pertahanan dan lain-lain. Ya, saya rasa Trump baguslah. Tulisin aja apa yang dia janjikan di kampanye ya. Jadi jangan cuma nyerang Tiongkok terus ya, sekali-sekali temennya juga diserang gitulah ya. Nggak bisa ya orang dari Palestina suruh ke si Donald Trump suruh ke negara kita, ke negara orang Arab aja sendiri, mereka aja nggak mau. Ngapain kita mau terima itu, menjadi beban, nanti banyak yang nggak benar. Ini kan negara Pancasila, belum tentu dia mau ikutin itu. Jadi pusing jadi kerjaannya nanti negara kita. Yang orang-orang Rohingya juga begitu, ribut sama itu rakyat yang di lokal, dia datang. Kerjaannya nggak mau, minta makan aja melulu, gimana? Negara kita aja di sini juga masih banyak yang susah. Sekolahnya aja juga terpencil-pencil belum ada. Jalanan juga masih rusak-rusak. Nggak bisa dong begitu.
suruh aja ke negara sesama orang Arab itu, jangan ke sini. Gitu aja Bu, makasih. Nanti kata rakyat biasa tentang siapa kau? Ya menurut saya itu bluffing ya, bukan apa namanya, bukan kebijakan betulan, tapi bluffing dari seorang presiden yang ya kita tahu lah waktu zaman Trump menjabat yang pertama kali juga banyak omong besarnya gitu loh. Ini juga kemungkinan menurut saya sakit hatinya Trump karena Indonesia mulai meninggalkan Amerika kan. Dan dengan bergabungnya dengan BRICS ini membuat Trump ini juga sakit hati dengan Indonesia, makanya di bluffing seperti itu. Jadi menurut saya sesuatu yang nggak mungkin lah yang memindahkan pengungsi dari Gaza ke Indonesia. Jadi kalau terlepas dari benar gertak atau enggak, ini menunjukkan bahwa Donald Trump ini pemimpin negara yang ekonominya terbesar di dunia, bebas dia mau ngomong apa aja. Dia mau ngomong yang nggak bisa direalisasikan pun boleh sebenarnya. Namanya juga presiden negara Amerika, ya nggak? Nah, terlepas mampu atau enggak, nah dia juga tahu bahwa ngelempar pengungsi itu ada duitnya. Dia tahu mungkin pejabat kita korup. Nah dilemparin ntar dapat duit gitu loh, Mer. Ntar duitnya nggak tahu disimpan di kantong sebelah mana, cuma pejabat aja yang tahu, ya nggak? Akhirnya sampahnya bererakan di mana-mana, ya nggak? Jadi ya kita kembali lagi, negara kita ribut soal yang nggak penting-penting. Konflik horizontal vertikal di mana-mana. Jadi luar negeri tuh ngelihatnya lucu-lucuan, gue lempar ini aja isu, ya nggak? Lo udah kain-kaingan lo, baru urusan begini. Seperti tadi aku ngomong, mau Amerika itu mundur ekonominya, dia bikin goyang Indonesia juga bisa, ya nggak, Mer? Lihat seorang Bos Soros aja bisa bikin Indonesia krisis kok. 98 hanya satu loh, Brom Rothschild and the gang semua, ya nggak, yang bikin goyang. Nah, bagi negara kita nggak usah ribut-ribut, ayo bikin negara kita maju, ya nggak. Jangan ribut-ributin hal yang sepele. Orang udah ke Mars, ke bulan, di sini masih mikirin kapling sorga. Itu aja, Mer. Makasih, Mer. Kalau menurut saya Bu ya, itu sama Engkong itu orang udah semua diterangkan semua kok. Tapi masalahnya ya Bu ya, ikan perang nih. Masalahnya antara Palestina dengan Israel ini gimana ya? Mau apa? Apa emang dibantu Amerika aja apa gimana gitu loh? Apa? Karena ada yang ngurus PBB ada kok. Ya kan, kalau dia membantu ya bisa tidak bantu. Ya kita ini kan daerah muslim kan gitu. Dulu kan banyak itu Bu, apa nama tuh, Rohingya kesasar lagi Indonesia berapa ribu orang. Itu gimana kan bikin bisa Indonesia aja, ya kan? Nah, jadi itu Bu, kalau menurut saya ya, aduh, susah itu. Ngapain sih di Indonesia ada yang ngurus kok? Nah, gitu. Terima kasih Bu. Dari dulu pribadi saya nggak suka sama Donald Trump karena ini saya tahu lihat banget karakternya adalah dia merasa Superman, satu-satunya Superman yang mampu membuat Amerika menjadi superpower, hanya dia. Dan Amerika tuh menjadi superpower itu sebetulnya sudah era zaman dulu, karena era zaman sekarang ini Amerika sudah tidak lagi superpower, tapi Donald Trump pengen membuat retorika bahwa Amerika tetap negara superpower. Ya, dia mengabaikan, dia berusaha mengaburkan fenomena-fenomena pertumbuhan China, ya Asia. Dia tidak mau pandang itu, dia tidak mau sebut karena dia pengen manusia di dunia bisa percaya bahwa superpower tetap Amerika. Padahal era itu sudah lewat. Dan dialah yang menjadi Superman satu-satunya. Nah, dengan kesombongan dia, saya cuma beritanya nggak lengkap ya. Dia instruksikan pindahkan imigran jalur Gaza 2 juta orang ke Indonesia. Ini ada persetujuan dari pemerintah RI apa enggak? Kalau dia pengen ngomong aja,
Berarti di Indonesia nih ada orang yang bilang sama dia, gak apa-apa, putusin aja, aku pasti akan ngegolkan misi kamu. Wah, udah super luar biasa, dah sombongnya nih orang. Dan saya pribadi memberanikan diri untuk meramal, ini orang akan jatuh dan negaranya pun akan susah. Iya, sebentar lagi, tidak dalam waktu lama akan terlihat jelas. Terima kasih. Kita kan tahu bahwa Indonesia negara berdaulat ya, di dalam keluar sudah lama, merdeka tahun 1945, tidak di bawah negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Nah, kalau tiba-tiba kita ada yang memerintah, bahkan dia pemimpin negara lain, apa itu pantas? Itu kan seperti memerintah ya Indonesia supaya mau menampung 2 juta warga Palestina. Pidato, ada siaran TV-nya, itu kan bukti kalau itu mengatur negara Indonesia dan bangsanya untuk mau menerima 2 juta warga Palestina. Padahal kita udah pernah menampung pengungsi dari beberapa negara. Vietnam, contohnya tahun 75-76, 1976, dan juga Rohingya. Nah, tapi kita tahu kan dana itu kemanusiaan dari PBB besar setiap harinya untuk memberi makan mereka dan lain-lain, itu kebutuhannya para pengungsi itu besar. Dan kata yang tadi pagi telepon Pak Andre, memang kemungkinan ada sunat-sunat atau korupsi pada dana kemanusiaan waktu menangani pengungsi Rohingya kemarin di Aceh itu, sehingga pengungsi Rohingya ada yang kelaparan, bicara di media juga nyari-nyari kerja karena nggak bisa makan gitu ya. Dan di sekitar wilayah kita Aceh itu dan minta makan ke penduduk. Dan ini menandakan kalau kita kemungkinan ditaruh lagi pengungsi Palestina dan ada dana kemanusiaan dari PBB, kemungkinan ada penyunatan lagi, takutnya begitu yang dikhawatirkan, bangsa kita nanti atau negara kita dicap korup ya, atau koruptornya banyak gitu ya. Nah, itu yang kita takutkan. Dan menangani pengungsi itu kan kita tahu tidak mudah sama sekali, walaupun ada dana dari PBB. Dan kita sudah pengalaman beberapa kali menangani pengungsi dan dibilang lancar benar ya juga tidak, toh ada masalah juga kan. Dan ini kalau kita ditaruh lagi belum tentu kita mampu menanganinya. Itu yang jelas kemungkinan seperti itu, walaupun ada dana besar, dana kemanusiaan. Dan kalau masalah perdagangan antara Trump dengan Cina misalnya kan, ada persaingan dagang, yaitu diutarakan Trump waktu kemarin terpilih bahwa Cina itu memang kalau bisa produknya di Amerika itu dikasih pajak tinggi, lalu tidak masuk sembarangan, lalu tidak ada monopoli produk Cina di Amerika dan gitu-gitu. Intinya Trump seolah-olah ingin menjadi pahlawannya di dalam perdagangan, di dalam persaingan dengan negara Cina. Tapi kita kan tahu waktu kepilih jadi presiden ada peristiwa seperti playing victim ya, yang katanya pengamanan ketat, lagi kampanye tiba-tiba ada yang nembak, kena kupingnya doang. Itu kan meragukan. Kalau memang ditembak dari dekat dan pengamanan begitu ketat, FBI-nya Amerika Serikat tuh kalau mengamankan ketat sekali, lebih ketat dari negara kita. Kok dia bisa lolos dekat-dekat presiden menembaknya dan nembak kupingnya, lalu ditembak mati, tidak ditangkap di penjara, kan tidak bisa diinterogasi kalau ditembak mati. Ini menandakan ada playing victim kemungkinan di situ waktu ketembak kupingnya si Trump. Kalau memang dia tuh udah latihan menembak, kalau dari dekat sebetulnya kena jantungnya, kena otaknya itu bisa, kepalanya gitu ya. Jadi bukan hanya kena kupingnya, itu rakyat di dunia udah tahu itu playing victim kemungkinannya, sudah di skenario. Dan playing victim inilah yang mengantarkan salah satu alasannya Trump kepilih mengalahkan Kamala Harris. Playing victimnya ini menarik perhatian rakyat di Amerika Serikat, kan seperti itu. Ya, kita tahulah akhirnya pura-pura jadi pahlawan Amerika dilakukan juga seolah-olah memerintahkan negara kita harus mau menerima pengungsi Palestina 2 juta orang. Padahal kita tahu mau tidak maunya menerima pengungsi dari negara lain itu kan terserah pemerintah kita. Kita punya pemerintah berdaulat, kita punya pemerintah yang tidak tergantung negara lain, kita punya pemerintah sendiri yang seharusnya negara lain tidak mengatur pemerintah kita atau negara kita atau bangsa kita. Bangsa kita juga tidak mau kan diatur memimpin negara lain, kan seperti itu. Kita udah negara berdaulat loh, ke dalam dan keluar, bukan negara yang belum berdaulat atau belum merdeka penuh. Mungkin seperti itu. Setiap tahun negara kita selalu menerima imigran gelap dari Myanmar salah satunya, begitu juga negara-negara lainnya yang terdampak terhadap ekonomi yang memang primadona seperti Eropa, Timur Tengah,
mereka sudah berdampak menerima pengungsi atas kelalaian pemimpin dunia seperti Amerika, notabene seperti Donald Trump ini. Artinya kan mereka harus bercermin menciptakan inaugurasi yang positif ke arah yang membangun seharusnya, di mana posisi globalisasi sekarang ini banyak mengalami kemunduran. Salah satunya konsumsi energi itu sendiri, Bu. Saya malah lebih kecewa terhadap pengurasan energi yang tidak terbarukan, seperti minyak yang diperebutkan atau gas. Seolah-olah akal mereka nggak bisa menciptakan satu yang berguna dan itu bisa diciptakan keberlangsungannya, termasuk karbonisasi yang 0%. Seharusnya kan itu yang menjadi haluan pemimpin dunia itu. Kalau masalah Palestina saya udah setuju dah dengan pendapat yang tadi pagi, Bu, ya. Itu tergantung pemerintah Indonesia. Kalau yang masalah dagang nih, Bu, ya. Kalau yang setahu saya tuh Indonesia dengan US itu nggak ada masalah apa-apa ya. Dengan negara lain juga nggak ada masalah apa-apa. Jadi malah kalau menurut saya, kalau pemerintah Indonesia tuh pandai nggak korupsi ya, bisa menyiapkan lahan lokasi investasi asing gitu ya untuk bikin pabrik, itu malah kalau ada perang dagang itu Indonesia itu bagus loh, Bu. Jadi negara-negara yang menghindari perang dagang itu pasti akan relokasi ya, relokasi ke Indonesia. Itu kayak siapa tuh dari China atau dari mana kan yang dibenci Amerika kan China, Rusia, dan Korea Utara, ASEAN ya. Itu yang paling sering disebut ya, 4 negara itu. Nah itu kalau untuk menghindari perang dagang mereka bisa mau nggak mau kalau relokasi ke Indonesia kan. Seandainya aturan investasi di Indonesia itu bagus, Bu, ya. Itu malah peluang loh menurut saya, dari sesuatu yang dibilangnya jelek itu ada peluang juga. Seandainya Indonesia bisa menggunakan itu tuh malah bagus menurut saya. Cuman kan sayangnya Kak Elon Musk aja nggak jadi ya, malah ke Malaysia ya. Kalau misalnya Indonesia mungkin bagus ya, pasti si Elon Musk ke sini. Dan negara-negara lain juga untuk menghindari dagang ke sini itu menghasilkan banyak uang loh sebenarnya buat Indonesia. Itu sisi positifnya ya. Kalau pemerintah Indonesia bisa menggunakan dengan bijaksana ya, menghilangkan korupsi segala macam, itu bagus sebenarnya buat Indonesia. Tapi kalau yang karena menurut saya Indonesia dengan negara-negara kayak BRICS juga nggak masalah, dengan US juga nggak masalah. Justru itu kesempatan buat Indonesia jadi maju nantinya, Bu. Investasi asing datang ke sini. Itu aja sih. Aduh, Donald Trump. Tapi menarik ya, Donald Trump ini ya. Dia ini waktu kampanye dulu tuh menakutkan banget gitu ya. Oh, pokoknya kita akan gini segala macam. Tapi ternyata realisasinya enggak juga ya. Maksudnya ya cuman pajak ke China kan akhirnya cuma 10%. Katanya dulu 60 ya, 60% gitu ya. Sekarang cuma 10%. Artinya malah ekonomi malah kondusif dibanding dulu yang Joe Biden malah lebih jahat dulu. Pajak import dari China ini lebih kejam ya. Ini malah kayaknya lebih sedikit lebih lunak. Lebih lunak. Lebih kondusif ya, lebih kondusif. Tapi nggak tahu kan ada ancaman lagi bisa dinaikkan ya, nggak tahu juga. Cuman ya kalau dari awal ini kita lihat Trump ini dia cukup kondusif untuk perekonomian. Kita ini kan sebenarnya minion ya, nggak ada artinya lah buat mereka itu. Kita ini tidak banyak artinya, bukan tidak banyak arti buat mereka. Karena kan ini gajah yang berperang, sebenarnya yang berperang ini gajah-gajah. Nah sekarang bagaimana dengan ekspor China ke Amerika itu sangat berpengaruh pada ekonomi Indonesia, karena kan kita banyak mensupport bahan baku ke China. Nah kalau China ekspornya ke Amerika bagus, berarti otomatis kita juga diharapkan bahan baku yang ke China juga jadi lebih tinggi, ekonomi juga bisa lebih bagus. Namun tentu saja harusnya kita jangan berhenti dari ekspor bahan baku. Kita harus berharap ekspor yang lebih bahan-bahan yang setengah jadi atau yang memang produknya sudah matang, yang sudah jadi. Kecuali naik nikel kita ini ya mungkin agak sedikit terhambat ya karena Trump ini kan kelihatannya antri
mobil listrik, dia nggak mau dia mobil listrik. Mungkin ini menghambat ekspor naik nikel, tapi nikel kan bukan hanya mobil listrik, bisa juga masuk ke baja. Nah kalau bajanya kuat, pasti ekonomi bakal naik juga. Apalagi baja Indonesia kan sudah cukup diterima di internasional. Saya rasa menurut saya ya di tahap awal ini cukup kondusif kok ekonomi ini. Harusnya mudah-mudahan tidak memburuk ya, mudah-mudahan tidak memburuk. Apalagi kalau perang Ukraina berhenti atau selesai, berarti kan minyak mungkin bisa lebih turun. Suplai minyak dari Amerika meningkat, mungkin ekonomi akan lebih bagus. Harapannya. Kalau sejauh ini sih saya belum dapat dampak apa-apa ya dari pelantikan Donald Trump ini ya. Jadi kalau bagi saya sih ya kebijakan untuk mengirim pengungsi Gaza ke Indonesia itu suatu hal yang mustahil. Ya benar aja, masa orang perang penduduknya dikirim ke sini. Coba aja suruh kirim ke Amerika, sana kan masih banyak tuh negara-negara bagian yang masih kosong tempatnya. Daripada membuang imigran ke negeri orang, mendingan suruh taruh di negeri sendiri, coba dia mau nggak dia? Itu kebangetan itu orang seperti itu. Terus kalau untuk kebijakan dagangnya lain sih moga-moga sih ya berdampak bagus juga bagi Indonesia. Ya. Bapak Presiden baru Amerika itu wajar lah. Saya juga cuman nggak tahu. Dia kan udah hampir 79 tahun lah, nyaris 80 usianya. tahun. Itu pengaruh nggak ya ke cara pola pikir dan segala macam? Cuma yang ditunggu Indonesia secara politik bisnis ini kan kita kan ketergantungan dolar, utang pasti naik. Suku bunga pasti bagaimana, itu yang ditakutin Indonesia. Jadi Indonesia perlu langkah-langkah yang gitu, intip-intip terus per 100 hari Presiden baru Amerika ini, ya kan, menurut saya. Dan nggak terlalu masalah sih, Amerika tetap butuh Indonesia, Indonesia butuh Amerika. Nah ya udah pindahin aja ke gedung DPR, DPR-nya dibubarin. Aku kesel soalnya, kenapa tahu nggak? Makanya ya kan baru saya ngomong, makanya kita perang aja sendiri gitu ya. Terus belain tuh Palestina lah, nggak ngerti apa-apa, ikut-ikutan belain lah, terus blokir atau blokir makanan yang punya American food ya. Iya kayak gitu-gitu, akibatnya bangsa kita yang di PHK dan sebagainya, padahal kan belum tentu itu juga milik, maksudnya Yahudi ya kan. Lah kayak gitu-gitu kan itu cuman license doang gitu loh kan, di sini ya di sini gitu ya. Lah kayak gitu ya. Terus ditambah lagi sekarang, tahu nggak, DPR sampai belanin pagi siang sore malam nggak tidur cuman untuk mengedit undang-undang cipta kerja untuk memberikan hak cipta kelola untuk para mahasiswa atau bukan universitas untuk ngelola tambang kita. Gila apa enggak? Udah universitas tidak melakukan tugasnya untuk riset lah, untuk sebagai maksudnya menciptakan anak-anak yang berprestasi, yang unggul. Jujur ya, kita sekarang termasuk UI ya, tidak masuk ke dalam ranking di Asia aja nggak masuk loh. Jangan lagi ngomongnya di lainnya. Lah, itu malah mau mengelola tambang. Sekarang saya mau nanya Mbak Nena, kalau suami Mbak Nena ya sibuk dengan urusan pekerjaan, memang bener sibuk gitu ya, bukan ini nyeleweng ya, memang bener sibuk urusan emangnya ada yang gubris Mbak Nena itu makan kayak nggak makan kayak anaknya belajar kayak nggak belajar kayak nggak mungkin kan. Terus mikir nggak kalau anaknya itu belajarnya salah kayak atau apa boro-boro, urusan lu lah kayak gitu kan. Ya pasti duit lah yang dikejar oleh suami Mbak Nena kan. Kayak gitulah kira-kira ya. Kalau sekarang universitas dikasih hak untuk tambang, oh my god, itu dikebut sampai apa maksudnya ini DPR itu maksudnya apa gitu loh. Lah terus ya tahulah siapa DPR yang suka partai yang suka pakai universitas untuk ya kayak gitu-gitu, demo-demo lah kayak gitulah. Lah terus saya mau nanya, di Amerika ternyata di Chicago atau apa saya lupa ya, itu antara Demokrat sama
Republika itu udah kerjasama untuk menguasai parlemen, untuk menguasai semuanya. Jadi seolah-olah saya lupa Chicago kalau nggak salah ya. Saya lupa Chicago atau apa gitu ya. Itu dikuasai oleh mereka berdua. Terus sampai rakyatnya marah. Terus ditambah lagi ada selebritis yang mengatakan bahwa kasihan juga Amerika, ternyata gara-gara TikTok di-ban, kita baru ngerti akibat dari Red Note gitu ya. Akibat dia join ke Red Note sehingga dia itu tahu bahwa kita ini ternyata deso ya, nggak berpendidikan karena gitu. 90% orang Amerika itu nggak punya paspor katanya. Oh my god, ini nih sumpah mereka loh yang speak loh ya, bukan aku yang ngarang ya gitu ya. Terus dia tuh baru ngerti kita maksudnya rumah aja dipajakin setiap tahunnya bla 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 gitu. Kalau di China cuman pada saat kamu beli rumah aja dipajakin 1%, kamu beli kendaraan dipajakin 1% pada saat beli, tapi setiap tahunnya tidak ada. Itu jadi rame ya di sosial media rekrutnya si ini Amerika lah. Sekarang pertanyaan saya, balik emang apa keuntungan? Iya, keuntungan untuk Indonesia nggak ada lah Mbak Nena. Lu mau berjuang sendiri. Kalau lu mau jungkir balikin negaramu ya berantem aja terus, nggak usah membangun ini lah. Ditambah lagi bersyukurlah memang benar masih dilindungi bahwa Mbak Nena tidak ikut ke makan gratis, makan bergizi gratis. Ternyata tahu nggak pakar gizinya ternyata dapur yang sudah dibangun katanya 190 berapa atau berapa itu bullshit. Katanya cuma beberapa gitu ya, 1, 2 itu pun ada sebagian menggunakan angkatan darat atau angkatan laut, pokoknya TNI gitu ya. Terus ditambah lagi kolusi dengan restoran gede, cari deh restorannya apa kayak gitu ya. Terus ditambah lagi tepak-tepak yang dipakai untuk supply ke anak-anak, harganya itu cuma 40 berapa sampai 50-an kayak gitu ya. Tapi diminta harus beli oleh ke mereka dengan harga 70 sekian. Iya, 70.000 ya. Nah, bayangin 70.000 dengan 40.000 itu hampir 50%. Gila, hampir 100%, 80%. Gila ya, kayak gitu. Jadi korupsinya itu ya kayak gitu. Terus sekarang malah Badan Gizi Nasionalnya mengatakan bahwa semoga ini nanti ditambahin ya budgetnya agar supaya lebih memadai. Ngerti nggak badannya? Jangan ketawa. Yang diumprek itu duit melulu. Terus yang nggak usah heran tahu sama Sulhas ngomong katanya ini cuman sampai bulan Juni terus belum ada. Kerjanya aja belum. Jadi nggak usah heran kalau yang namanya UMKM itu teriak-teriak, itu nggak usah heran. Nggak usah heran gimana mereka. Sekarang Badan Gizi Nasional yang mengelola untuk masakan ini. Loh, kok bukan dia yang QC-nya saja? Kok dia yang malah mengelola? Lah, manajemennya dari apa? Lu lulusan manajemen opo? Kan nggak masuk akal gitu. Itu kan yang menggunakan otak bisnis gitu loh, yang makanya heran kok aneh ya UMKM itu padahal mandiri banget loh, bener-bener mandiri dibandingin anak-anak yang S2, S3. UMKM itu jauh lebih mandiri dan lebih struggle. Makasih Mbak. Ya, saya lihat sebetulnya Amerika ini sudah macan ompong gitu. Jadi dampaknya sih nggak akan banyak lah gitu, karena coba kita lihat aja sekarang perbankan Amerika sudah nggak ada di Indonesia. Sekuritas company Amerika di Indonesia mungkin sudah nggak ada juga itu. Rasanya sudah nggak ada, semuanya sudah angkat kaki begitu. Karena mereka makin mengecil ya sebetulnya bisnisnya, dan apa yang akan dilakukan Trump misalnya menambah biaya masuk itu, lama-lama rakyat Amerika juga sadar bahwa mereka dibebanin kan dengan adanya biaya masuk. Itu kan tambahan biaya masuk untuk barang-barang import itu semuanya kan yang menanggung siapa? Yang menanggung kan semuanya rakyat Amerika. Mereka juga sadar itu sebetulnya. Iya kan, jadi sebetulnya Amerika ini udah macan ompong lah itu. Cuman ya hanya dia ini tetap harus bicara besar gitu ya. Ya, bicara besar dan gertakannya ini yang besar, dan memang
ada niat dia ya sekarang kan yang kuat itu hanya di ini aja, di mana di bursa efek. Bursa efeknya dia itu masih uang dari seluruh dunia masih ngumpul di sana. Masih jadi acuan ya Dow Jones ya. Iya, Dow Jones-nya dan jualan senjata ini. Nah, ini yang jualan senjata ini yang dia bisa membiayain dulu, misalnya ngutangin kelompok mana gitu untuk membuat kekacauan di satu negara. Itu keahlian dia itu. Itu dua itu aja, tapi sebenarnya rakyatnya apa ini kan udah parah rakyatnya. Udah banyak yang jatuh miskin begitu. Kalau kita lihat di ke Amerika sana gitu. Jadi Amerika ini macan ompong gitu. Ya ditambah kemarin ya tragedi Los Angeles yang ini juga merugikan Amerika begitu banyak ya. Sekian. Iya dan kita lihat sendiri kan ada perbandingannya kan bagaimana rakyat mereka kan nggak ada saling menolongnya mereka ini. Ya kan sendiri-sendiri udah yang kaya sekali memang gitu. Tapi yang menengah ini udah banyak yang jatuh miskin gitu istilahnya. Oke. Dampak pelantikan Donald Trump sama kebijakannya itu menurut saya kan kita internal Indonesia ini harus ya ibaratnya itu kalau kita mau perang atau mau membentengin diri ya semua cadangan prajurit kan harus dilatih baik-baik. Artinya Indonesia internalnya itu harus bisa melindungi dan mempersiapkan diri dengan baik-baik. Apapun kebijakannya, dampaknya dan lain-lainnya. Kan begitu, ibarat satu keluarga, kalau satu keluarganya itu kuat dan harmonis, orang lain kan nggak bisa masuk. Sama. Jadi kayak China kan terus memperkuat diri serta semua yang disampaikan itu mata-matanya, intelijennya, keahliannya, teknologinya, mahasiswa, semua profesor, semua kesebar ke seluruh dunia, negara-negara yang kuat. Jadi untuk memantau pergerakan Indonesia menurut saya ya baik yang tadi itu mau mengirim penduduk 2 juta ke Indonesia lain-lain, asalkan Indonesia itu peraturannya, kebijakannya dan internalnya itu kuat, terhadap ekonominya juga, kebijakannya juga, politiknya juga dan lain-lain, itu tidak usah terlalu tapi tidak bisa juga asal-asalan bahwa dia itu sudah tidak kuat lagi atau sehingga kita tidak antisipasi. Nggak bisa, setiap kebijakan namanya negara adik kuasa masih nomor 1 nomor 2 pasti ada dampaknya. Makanya Pak Prabowo kali ini sebelumnya walaupun sama Pak Jokowi ya kita sudah gabung ke BRICS ya mungkin salah satunya antisipasi supaya kita tidak sendirian, sehingga di selatan-selatan ini sudah ada aliansi juga kuat. Tentu kita tidak untuk melawan siapa-siapa, tapi antisipasi itu harus antisipasi sambil mengasah pisau sendiri, sambil mempersiapkan cadangan, sambil memperkuat ekonomi sendiri. Tapi kalau ribut-ribut di DPR, ya namanya mungkin untuk memecah belah Indonesia sendiri kali ya. Satu ya. Ribut-ribut di DPR pisaunya dipakai. Kan biasa. Gizinya kurang, pendidikannya kurang, dan kesehatan nanti kurang. Ya itu melemahkan diri sendiri. Ribut-ribut tujuannya untuk ke situ. Menurut saya sih tujuannya untuk. Jadi kita cadangan negara APBN itu sudah terbatas, fokusnya itu kesebar kemana-mana dan diambil oleh tikus-tikus lagi. Itu akhirnya tidak bisa fokus, dong. Itu yang paling membahayakan. Demikian Bu. Oke, saya memandang ini Donald Trump ini nggak mungkin iseng dia ngomong. Ini kelihatannya ada makna yang cukup dalam. Bawa pengungsi Gaza ke Indonesia lagi. Ini kayaknya ada bisikan dari mungkin orang dia yang memantau Asia Pasifik. Indonesia kan masuk kan mereka gitu kan, ada yang Eropa, ada intelijen atau apalah yang untuk Eropa, untuk mana-mana. Indonesia kan masuk di mungkin bukan hanya Asia Tenggara ya, mungkin Asia Selatan ya, sampai Australia mungkin, tapi Australia hopeng dia. Ini menurut saya ini ada sesuatu yang tersirat. Kalau enggak iseng amat dia bawa nama Indonesia ya. Mungkin ini Donald Trump ini mau kasih tahu lu Indonesia, lu udah masuk ke BRICS nih.
sebaiknya sih jangan macam-macam lah sama gua lah, kira-kira gitu loh menurut gua. Jadi gue punya usul, tentu Prabowo, menurut saya sih terakhir waktu Prabowo by phone telepon Donald Trump, saya pikir itu hal yang baik. Ya. Mungkin ya Indonesia waktu inaugurasi dia ada yang wakilin, yaitu pengusaha itu siapa namanya, itu ada yang kesana juga ya. Tapi saya pikir Indonesia harus memposisikan balance banget, harus. Indonesia ada di posisi yang tentu bukan blok ke sana ke timur maupun blok ke barat ya untuk sikap politik ya. Tetapi yang sekarang ini kita bicara dagang. Mungkin sikap politik Indonesia posisinya nggak bisa disalahkan karena kita kan politiknya bebas aktif ya. Tetapi ini ekonomi perdagangan mungkin Prabowo harus sedikit hati-hati. Beliau harus menunjuk satu perwakilan Indonesia yang terus bisa keep komunikasi dengan Amerika dengan baik. Saya pikir ini nggak sesederhana tiba-tiba dia ngomong seperti gitu. Nggak sesederhana itu menurut saya gitu ya. Karena kita tahu ini berita sekarang yang terbaru, Donald Trump begitu dilantik, dia langsung melepas yang perjanjian iklim di Paris loh. Artinya apa? Sekali ini artinya gua nggak mau main-main, gua nggak mau kalah dengan Cina dan lain-lain. Lu orang bisa maju, lu orang bikin polusi kemana-mana, gua nggak polusi, gua akhirnya kalah sama lu. Kan kira-kira gitu kan. Gua siap nih, gua mau ngebor sendiri nih katanya nih. Kalau ngebornya Inul Daratista kan beda sis. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Kita kan dengarnya semangat ikut ngebor. Nah dia ini kelihatannya udah dia punya slogan kan dari dulu selalu America First ya. American First. Dia selalu gitu. Jadi hemat saya Indonesia membaca itu tentu nggak usah respon. Saya kira Indonesia harus mengirimkan perwakilan untuk ya sowan lah. Tentu Indonesia dari sikap untuk perekonomian ya semua pihak baik ya. Karena bagaimanapun juga BRIC ini kan sedikit mengganggu Amerika. Kira-kira gitu sih. Menurut saya Trump tuh nggak punya hak untuk memindahkan pengungsi ke Indonesia. Indonesia jangan mau gitu. Kemudian dampaknya kebijakan Trump untuk Indonesia sebetulnya tergantung bagaimana Presiden Prabowo dan kabinetnya menyikapinya, dan juga kita berharap korupsi segera diberantas gitu dan dirampas hasil korupsinya dan sumber daya alamnya dikelola dengan baik gitu aja. Bukan Indonesia harus tanya dulu ke pengungsinya mau tidak, itu negara dia, dan ditanya nanti sama pengungsi Donald Trump itu siapa, pemimpin saya bukan, saya mati, hidup saya di sini, saya harus berjuang untuk tanah air kita. Sama kayak kita di Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, ya enggak? Mati atau hidup kita berjuang. Jangan sampai kita dijajah. Jadi kata kuncinya, tanyakan dulu para pengungsi di Gaza itu mau tidak dia dan siapa Donald Trump ini. Nanti begitu kan malu. Satu itu. Kedua, kan kita punya duta besar di sana. Utusan-utusan Indonesia ada, harusnya sana dong memfilteri dulu. Atau begitu belum masuk sini dia harus komunikasi dong. Masa? Jadi bagaimana tugas-tugas duta besar kita, atas-atas kita di luar itu? Harusnya kan diplomasi, mereka harus kuat. Itu kembali lagi saya bilang, diplomat kita ini nggak canggih dulu, nggak zaman ada Malik dulu, zaman angkatan 45 Muhammad Hatta siapa itu ada diplomasinya hebat-hebat. Ada Malik. Sampai detik ini diplomat kita, duta besar kita nggak tahu diplomat apa yang ini, nggak tahu duduk di belakang meja atau ada berkunjung, membicarakan tentang hubungan bilateral kita, tidak. Nggak ada laporannya juga itu. Jadi cuma itu hanya kesenangan saja diplomat-diplomat kita ini yang ditunjuk-tunjuk itu.
nggak tahu basicnya apa dia, ya nggak. Jadi kita sebagai rakyat ini, dan kembali lagi saya bilang, Pak Prabowo itu juga akan mengabaikan lah, nggak mungkin akan Pak Prabowo ini mengabaikan. Dan yang kita sesalkan cuma diplomat kita itu ada di sana. Harusnya mereka yang berdiplomasi dengan baik, dengan benar. Kita punya duta besar, atas kita juga ada di sana. Harusnya dia, jangan sampai semuanya presiden kita yang harus turun tangan dulu. Apa gunanya ada duta besar kita di sana? Jadi kembali kata kuncinya Mbak ya, para pengungsi ini akan balik bertanya ke Paman Donald, siapa tahu saya akan memperjuangkan titik darah penghabisan tanah air saya. Mungkin begitu kan, mau kan. Dan kalau misalnya iya nih, kita berandai-andai Donald Trump bisa 2 juta katanya mau diungsikan ke Indonesia, mau di mana tempat kita? Kita makan saja sudah susah, ngurus ini beras saja tidak bisa dikelola dengan baik harganya sampai detik ini. Jadi kembali lagi, saya berharap Pak Prabowo itu abaikan saja lah, nggak usah kita buang-buang energi badan kita lah, nggak usah ditanggapin lah. Biarkan mereka mau ngomong apa, kita punya diplomat, harusnya di sana berdiplomasi dengan baik, dengan benar. Kalau untuk Indonesia nih, Trump naik jadi presiden, ini berarti ada alarm untuk Indonesia. Karena Presiden Trump ini kesal dengan dengan Indonesia yang ikut BRICS, ikut Rusia, ikut Cina. Nanti itu berbahaya bagi Indonesia, karena Trump ini akan melakukan sesuatu yang agak radikal untuk ekonominya. Jadi apakah kuat Rusia dengan Cina itu untuk memblokade ekonomi Amerika? Karena Amerika ini masih berkuat, dolarnya masih kuat. Jadi berhadapan dengan ekonomi raksasa Amerika. Jadi Indonesia ini ya dalam tanda petik ya terancam ekonominya untuk masalah global. Tapi apa bisa Cina dengan Rusia membantu Indonesia dengan begitu kuat? Karena Indonesia sekarang udah masuk ke dalam BRICS. BRICS ini kan untuk mematahkan dolar Amerika. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi harus hati-hati Pak Prabowo ini dengan keadaan seperti ini. Karena Donald Trump itu sangat luar biasa itunya. Udah cara-caranya itu juga dikatakan 1 juta orang Gaza katanya untuk diambil alih oleh Indonesia. Itu gimana itu? Itu kata-kata yang ngeri itu. Oh, itu Trump hanya bercanda. Terkadang dia memang sangat galak, tapi juga dia akan bicara mengenai bahwa dia akan bicara dengan Putin untuk menyelesaikan masalah perang Ukraina. Ya, dia juga sebenarnya bisa bicara dengan Xi Jinping. Memang Trump seperti kemarin galaknya dengan mengatakan kalau tidak kembalikan itu Sandra, maka Gaza akan saya jadikan neraka. Ternyata yang jadi neraka California. Indonesia tidak perlu takut karena Indonesia itu sudah jelas menyatakan sebagai non-blok meskipun menjadi anggota dari BRICS. Iya. Tapi itu adalah pilihan yang paling tepat saya rasa. Ya tidak bisa karena itu kemudian Barat itu mencoba menjolimi Indonesia. Itu tidak mungkin terjadi. Memang Pak Jokowi sudah mengambil tindakan dengan Freeport dan hilirisasi yang membuat kapitalis Barat itu panas. Itu sesuatu yang normal dan memang harus dijalani dan harus diteruskan. Karena selama ini kan Amerika itu dengan mengangkangi
sumber daya alam Indonesia dengan membeli tembaga dengan emas sangat murah dalam bentuk raw material dan kemudian nikel dan sebagainya. Indonesia itu hanya mendapatkan remeh-remehnya. Semuanya dinikmati oleh kapitalis barat. Kemarin OCPRP seperti itu akibat dari permainan dari kapitalis barat pimpinan George Soros untuk membalas kepada Jokowi. Dan sayangnya di sini warga negara Indonesia yang kalah dalam pemilihan presiden itu mengkhianati sehingga berani mengolok-olok mantan pemimpinnya sendiri hanya untuk membela Barat. Terima kasih. Ini Trump nggak perlu ditakuti, ya. Dia memang begitu. Kalau ngomong dari term pertama dia, ya, sudah ketahuan mainannya. Pokoknya tipikal kulit putih, ya, bukan rasial, tapi memang dia punya ini semangat untuk mengagung-agungkan kulit putih itu terasa sekali, ya. Mau ban orang lah, mau inilah. Sekarang kita ngomong, dia kemarin kampanye, kalau saya terpilih begitu hari pertama selesai, itu Ukraina selesai. Ternyata enggak, ya, perang masih berlanjut. Banyak hal yang cuma dia ngomong doang. Dia ngancam Cina, nanti saya akan kenain 50%, 60%. Ternyata terakhir ngomongnya 10% aja, ya. Karena segala hal juga akan berbalik ke dia, ya. Dia beraninya cuma sama Kanada, sama Greenland, sama teluk terusan Panama, ya. Begitu. Pokoknya kalau kita kecil, nggak kuat, nggak berani, ya dimakan sama dia. Itu tipikal dia. Jadi kita jangan terlalu takut lah sama dia. Nggak ada masalah kok. Seluruh dunia sudah begitu, ya. Even Jerman, even Itali juga nggak selalu ikutin ngomongan dia. Jadi apa yang mesti ditakutin? Dia mau, oke lah, dia begitu naik nanti ban sana ban sini, ya. Dunia akan semakin terpisah, pecah belah. Jadi harga barang akan semakin naik, ya. Kalau kita yang nggak bisa produksi ya pasti naik karena import kan. Kemudian ya segala hal pasti berpengaruh, iya benar. Tapi Amerika sendiri juga kan berpengaruh juga. Jadi dia nggak pasti dia udah orang dagang, dia sendiri kan pengusaha, dia pasti bisa hitung manfaat dan mudaratnya apa. Kemudian kalau masalah pengungsi Gaza mau di 2 juta ke sini, nggak sebegitu mudahnya. Memangnya kenapa kita anak buahnya Anda? Ya nggak bisa main situ yang menentukan. Kalau mau ya kita timbangin manfaat dan kejelekannya, ya, masing-masing. Ini penting nggak menerima 2 juta orang tiba-tiba masuk begitu dengan tingkah laku yang nggak jelas? Kan itu harus diperhitungkan. Manfaatnya apa? Mudaratnya apa? Itu. Jadi Amerika jangan, atau Trump lah, nggak bisa saya enaknya ngomongnya Anda terima 2 juta. Kenapa nggak bawa ke situ aja, ke rumah Anda sendiri? Main ke sini aja, memangnya dia siapa? Mestinya Pak Prabowo berani fight back, ya. Jangan kayak jadi ini kacung aja, ya. Fight. Makasih. Jadi dari pernyataan Donald Trump yang akan mengungsikan 2 juta warga Gaza yang daerahnya akan diambil oleh Israel, ya menurut saya Indonesia belum siap ya menjadi negara penampung imigran, ya. Karena kita tahu sendiri, ya, kita ada untuk menampung yang warga Rohingya, ya, dari PBB yang dengan skala kecil aja kita amburadul penanganannya. Nah, memang di satu sisi kita ini mendapatkan devisa, ya. Devisa dalam arti kan karena untuk menampung pengungsi ini kita mendapatkan per orang itu kisaran berapa ratus $, lah per bulan, ya, selama 10 tahun.
Jadi selama 10 tahun itu Indonesia akan mendapatkan devisa dari pengungsi dari PBB. Nah itu mungkin duitnya itu bisa digunakan untuk perputaran ekonomi lah di Indonesia. Karena adanya pengungsi kan juga akan ada belanja ya, belanja retail, UMKM bergerak. Mereka kan kalau tinggal di sini dia akan belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi di satu sisi juga saya rasa nih penanganan pengungsi ini nggak beres di Indonesia ini, karena duit yang didapat dari PBB itu banyak sekali yang diselewengkan. Jadi banyak yang tidak sampai ke pengungsi tersebut, banyak yang dipotong atau dikorupsi, sehingga kita lihat tuh kenapa di pengungsi Rohingya itu terlantar, karena mereka nggak mendapatkan dana yang utuh dari PBB, jadi disunat oleh pemerintah Indonesia. Jadi akibatnya apa? Makanya mereka dari segi makanan amburadul ditangani oleh pemerintah. Jadi kenapa mereka memberontak? Karena mereka tahu saya dapatnya sekian nih, tapi saya dapat makanannya kok cuma segini. Makanya mereka memberontak. Akhirnya terjadilah mereka liar gitu. Liar itu dalam arti ya mereka masuk ke kampung-kampung mencari pekerjaan, serabutan untuk menambah lauk pauk mereka. Wajar itu Mbak, karena duit dari PBB itu disunat oleh pemerintah Indonesia. Jadi saya rasa itu masalahnya, Indonesia belum siap untuk menangani imigran ataupun pengungsi karena pengelolaan keuangannya itu yang amburadul. Gitu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Andri atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.